Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansarul Falahi, NIM 2101301009 dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalamnya, himpunan tersebut memiliki ada elemen, unsur, atau anggota. Konsep himpunan adalah kumpulan objek. Pertama ada contoh himpunannya. Di sini ada masuk himpunan. Contohnya di sini ada kumpulan siswa yang terlahir di bulan Agustus. Jadi kumpulan siswa yang terlahir di bulan Agustus adalah suatu himpunan. Yang kedua ada kumpulan siswa laki-laki. Berarti ada kumpulan siswa yang laki-laki yang sudah jelas bahwa kumpulan laki-laki. Yang ketiga ada kumpulan buah-buahan yang diwakili dengan huruf M. Yang fakta jelas. Yang keempat ada kumpulan nama kota di Indonesia yang diwakili dengan huruf S. Lalu ada yang kelima ada kumpulan binatang dengan berkaki 2. Ada yang keenam ada kumpulan negara Asia di Tenggara. Oke, lalu ada yang bukan himpunan. Kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan kota-kota besar. Kota besar relatif. Tidak jelas besar sebagaimana hitungannya. Yang kedua ada kumpulan orang kaya di Indonesia. Kata kaya di sini tidak jelas. Lalu ada yang ketiga kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kata pandai ini relatif. Selanjutnya ada 4 kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Bukan himpunan juga. Yang kelima ada kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Pelajaran yang disenangi siswa. Yang keenam ada kumpulan makanan lezat. Selanjutnya, penulisan himpunan. Pertama, penulisan himpunan ada menggunakan huruf kapital, dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal seperti ini. Anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya di sini ada himpunan A sama dengan ada Rudi, ada Tony, ada Ahmad, Budi, Tiko, dan Tania. Ada himpunan B, ada 5, 8, 9, 10, dan 14. Cara penyajian himpunan ada 4, yaitu enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram pen. Yang pertama menyatakan himpunan ada enumerasi dengan contoh seperti ini. Himpunan A ada 1, 2, dan 3. Ada himpunan B 1, 3, 5, 7. Lalu ada yang kedua dengan kata-kata. Contohnya di sini himpunan A bilangan asli yang kurang dari 14. Yang kurang dari 4 berarti berapa itu ada 1, 2 yang sebelum kurang dari 4. Lalu ada himpunan yang B yang kedua bilangan ganjil yang kurang dari 8. Misal 7, 5, 3, dan 1. Lalu menulis dengan notasi dengan gambar segini. A X kurang dari 4 adalah X bilangan asli. Kurang dari 4 ada 1, 2, 3. Lalu ada himpunan B adalah X kurang dari 8 adalah bilangan ganjil, ada 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan dengan tanda kurung kurawal seperti ini atau O dicoret. Siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Jika daftar anggotanya adalah A kosong seperti ini atau A 0 coret. Lalu ada bilangan prima antara 24 dan 27. Bilangan prima dari 24 sampai 27 tidak ada, jadi seperti ini himpunannya. Selanjutnya enumerasi. Contohnya himpunan 4 bilangan asli prima A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A. Lalu ada himpunan 5 bilangan genap positif. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. C sama dengan kucing. A, Amir, 10, dan paku. Ada himpunan R, ada A, B, lalu dalam himpunan ada A, B, C, lalu himpunan A, C. Lalu ada C, himpunan A, di dalam himpunan A, ada lagi himpunan di dalam himpunan A.
himpunan C kosong, 0, himpunan 100, buah bilangan asli pertama 1 sampai dengan 100, himpunan bilangan bulat ditulis sebagai seperti ini, dari min 2 sampai seterusnya. Selanjutnya, keanggotaan A, X elemen A, X merupakan anggota himpunan A. X bukan elemen dari himpunan A. Ini tanda bacanya seperti ini. Bukan himpunan dari A. Contoh misalkan sama dengan A ada 1, 2, 3, dan 4. Ada L, ada A, B, himpunan A, B, C, ada himpunan AC, K, himpunan kosong. 3 adalah himpunan dari A. Di sini ada 3. A, kita cek di sini 3 apakah benar. Nah, di sini ada 3. Lalu 5 bukan dari himpunan B. Kita cek B, tidak ada himpunan di sini. Di lambangnya seperti ini. Lalu A, B, C adalah himpunan dari L. Ini benar, ada. Lalu C bukan himpunan dari L. Apakah benar? C, L. Benar, tidak ada. Lalu K adalah himpunan kosong. Benar, K adalah himpunan kosong. Lalu L adalah himpunan kosong. Tidak. Di sini L ada isinya. Selanjutnya, contoh P1 sama dengan A. Ada himpunan A, himpunan A dan B. Lalu ada P2, ada himpunan dalam himpunan AB. Lalu P3 ada himpunan dalam himpunannya, ada himpunan AB. A adalah elemen dari P1, benar. A bukan dari elemen P2. Nah, di sini ada elemen AB. Lalu P1 adalah himpunan P2. Nah, dalam P2 terdapat ada P1 yaitu AB ini. Lalu P1 adalah bukan himpunan P3. Nah, karena P1 ini adalah himpunan dari ini. Lalu P2 adalah himpunan benar. P2 adalah himpunan elemen dari P3. Nah, ini masuk dalam sini. Selanjutnya, simbol-simbol baku. P, himpunan bilangan positif, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. N adalah himpunan bilangan alami atau natural, 1, 2, dan seterusnya. Z adalah himpunan bulat, dari min berapa sampai min sampai dari 1, 0, 1, 2, hingga seterusnya. Ada Q, himpunan bilangan rasional, ada R, himpunan bilangan real, C ada bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau simbol-simbol baku, himpunan yang memiliki yang universal atau semesta disimpulkan dengan U. Jadi bila ada U biasanya itu adalah himpunan semesta. Misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U. Jadi A adalah 1, 3, 5. Jangan dari notasi bentuk himpunan, notasi X syarat yang harus dipenuhi oleh nilai X. Notasi X ini namanya, jadi contohnya A adalah himpunan bilangan positif yang kecil dari 5. Adalah bilangan positif yang lebih kecil dari 5, atau bisa dituliskan seperti ini dengan cara membuat kalimatnya. A notasi X adalah bilangan positif lebih kecil dari 5, atau dengan secara simbol langsung X notasi X elemen P X lebih kecil dari 5 yang ekuivalen dengan 1, 2, 3, 4. Ini adalah jawabannya. Lalu yang contoh kedua adalah M. Notasi X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah MA 233. Selanjutnya ada diagram pen. Nah, di sini diagram pen seperti ini bentuknya. Dicontohkan, misalkan universe atau semesta atau U dilambangkan adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 8. Adalah A ada 1, 2, 3, dan 5. Dan B adalah himpunan 2, 5, 6. Diagram seperti ini. Ada himpunan A ada 1, 2, 3, 5. Irisan dengan B adalah 2, 5, 8, 6. Universe yang tidak termasuk dalam himpunan ditulis di luar pada bulatan ini. Jadi ada 4, 7 di luar pada bulatan himpunan A dan B. Selanjutnya, kardinalitas jumlah elemen di dalam atribut kardinal dari himpunan A, notasi N, A atau seperti dilambangkan himpunan A, notasi N. B, X notasi merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20.
atau 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, maka B adalah 8. Jadi kalian adalah jumlah elemennya dilambangkan dengan seperti ini guys, ini kardinalitas namanya. Jadi kardinalitas dari B adalah 8 atribut, 8 elemen. T, kucing, Ami, A, 10 paku, maka kardinalitas T adalah 5 elemen dalamnya, pertama ada kucing, A, Ami, 10, dan paku. Ini contoh yang ketiga ada elemen A adalah A, dalam elemen A lalu ada di elemen A. Jadi maka kardinalitas A adalah 3. Selanjutnya himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal 0 disebut dengan kosong atau null set, atau notasinya seperti ini atau dengan seperti kurung kawal kosong seperti ini. E adalah X kurang dari X, maka N adalah 0, tidak ada. P, elemen orang Indonesia yang pernah ke bulan, karena tidak ada maka dulu seperti ini. Lalu ini bisa dulu seperti 0 seperti ini. Lalu ada A, X adalah akar persamaan kuadrat X2 plus 1 sama dengan 0, tidak ada juga. Himpunan kosong dapat juga ditulis dengan seperti ini, penulisannya dapat juga seperti ini, bulat dicoret. Lalu kalau digabungkan adalah bukan karena ia membuat suatu elemen, yaitu himpunan kosong. Kalau seperti ini bukan himpunan kosong, karena di dalam himpunan ada himpunan kosong lagi, bukan yang kosong seperti ini. Bukan himpunan kosong karena ia memiliki suatu elemen yang adalah kosong. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikaitkan superset dari A. Notasinya adalah seperti ini, subset. Diagram pennya seperti ini. Jadi A adalah di dalam dari B. Subset. Dikatakan subset dari A. Contoh di sini ada himpunan A1, 2, 3, subset dari 1, 2, 4, dan 5. Jadi 1, 2, 3 adalah terhimpun di sini. Ini sama. Ini sama, ada N, Z, L, C. Selanjutnya himpunan bagian atau subset tema 1 untuk barang himpunan berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari seperti ini, A kosong seperti A. Jika A subset B dan B subset C, maka A adalah subset C. Subset C berada dengan A subset bukan ini subset B. A sama B adalah himpunan bagian dari A, tetapi bukan dari himpunan dari B. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Nah, contohnya di sini ada 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. Di sini A, B himpunan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset B yang memungkinkan A sama dengan adalah himpunan dari B. Himpunan yang sama. Jika B dan hanya isinya setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan elemen B jika adalah himpunan bagian dari B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A bukan dari himpunan dari B. Notasinya seperti ini. A sama dengan B atau A himpunan B dan B himpunan A. Contoh di sini ada jika A 3, 5, 8 dan 5 adalah dan B 5, 3, 8, maka A dengan B, karena 3, 5, 8 di sini ada di sini. 3, 5, 3, 8 dan jika A 3, 5, 8, 5 dan B 3, 8, maka bukan dari himpunan. Untuk 3 himpunan A, B, C berlaku aksioma sebagai berikut.
A sama dengan A, B sama dengan B, C dan sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Dan himpunan B. Himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari suatu himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. Kardinal A adalah ekuivalen sama dengan ekuivalen. Misalkan 1, 3, 5, 7 dengan ABCD, maka A ekuivalen dengan B sebab A sama dengan kardinalnya sama dengan B, yaitu 4. Ada 1, 2, 3, 4. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan sebagai ini dengan tanda 2 seperti ini. Ini diagram pennya. Pisah, tidak saling lepas. Contohnya jika A, X, P, X adalah kurang dari 8 dan P adalah 10, 20, 30. Maka P himpunan lepas dari A adalah himpunan lepas dari B karena tidak memenuhi syarat dari A. Karena ini adalah kurang dari 8, sedangkan himpunan B adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Selanjutnya ada irisan. Notasinya seperti ini, dilambangkan sini. Lalu ada ini A dan B adalah seperti ini diagram pennya. Contoh di sini ada jika A himpunan 2, 4, 6, 8, 10 dan B adalah 4, 10, 14, 18, maka A irisan B adalah 4 dan 10. Jadi kayak seperti angka dari himpunan A dan himpunan B yang sama itu adalah irisannya. Contoh di sini adalah himpunan angka 4 dan angka 4 di sini ada sama. Lalu ada 10, di sini ada 10, jadi ini yang sama. Angka 2 tidak ada di B, angka 6 tidak ada di B, angka 8 tidak ada di B. Selanjutnya ada contoh yang kedua, ada himpunan A ada 3, 5, 9 dan B adalah min 2, 6, maka irisan dari A dan B tidak ada. Ada gabungan atau union, notasinya seperti ini. Union A union B sama dengan A atau X elemen B. Contohnya jika A sama dengan 2, 5, 8 dan B 7, 5, 22, maka A union B 2, 5, 7, 8, dan 22. Intinya himpunan A dan himpunan B digabung jadi satu himpunan seperti ini. Ini komplement atau notasinya seperti ini. X not complement. Jadi contoh diagram seperti ini. Contohnya misalkan U sama dengan 1, 2, 3 sampai 9 seterusnya. Jika A adalah 1, 3, 7, 9, maka komplement A, maka negasinya adalah kebalikannya adalah 2, 4, 5, 8. Jika A jika P maka kurang dari 9, maka 1 bilangan prima kurang dari 9 adalah 1, 3, 5, 7. Selanjutnya komplement misalkan himpunan, contoh ada A himpunan semua mobil buatan impor dalam negeri, lalu ada B himpunan semua mobil impor, lalu ada C himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990, lalu ada D himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta, lalu ada himpunan E semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Ini ada jelaskan mobil mahasiswa universitas ini produk dalam negeri atau impor luar negeri. Di elemen A union B elemen B atau elemen A union B. Semua mobil produk dalam negeri yang dibuat tahun 1900 adalah memiliki nilai jualnya kurang dari 100 juta. A elemen B, C elemen D. Semua mobil impor buatan jika mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Semua mobil impor buatan setelah tahun impor memiliki nilai lebih dari 100 juta. Tidak ada, kosong. Lalu ada selisih. Notasi A min B adalah X, min X adalah dengan X, min B sama dengan A. Lalu A elemen negasi dari B. Ada diagram pennya. Contoh jika A sama dengan 1, 2, 3 sama dengan 10 dan B
sama dengan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan B selisih A adalah tidak ada. Pada sini adalah 1, 3, 5. 1, 5 kurang dari 1, 2, 3 sama dengan 5, tetapi jika 1, 2, 3 kurang 3, 3, 5 adalah 2. Beda setangkup atau systematic dependent dengan notasi seperti bulat tambah seperti ini. A union B kurang A elemen B sama dengan A selisih B union B kurang A. B selisih B selisih A. Contohnya seperti ini. A elemen A adalah 2, 4, 6 dan B adalah 2, 3, 5, maka A setangkup B sama dengan 3, 4, 5, 6. Jadi intinya yang bukan sama. Jadi di sini ada sama tidak tulis, jadi terus dari 3, 4, 5 dan 6. Ini selanjutnya selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.